Hai sahabat kelas pintar. Perkenalkan, saya Sita Cynthia, guru tematik dari kelas pintar. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang pentingnya menghemat listrik. Pembelajaran ini merupakan gabungan dari pelajaran bahasa Indonesia dan juga IPA. Pembelajaran ini merupakan bagian dari kelas 6, tematik 4, globalisasi. Yuk kita lihat terlebih dahulu tujuan pembelajarannya. Yang pertama yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi struktur teks eksplanasi. Yang kedua, peserta didik dapat menentukan informasi penting dari teks eksplanasi. Yang ketiga yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi kalimat efektif dan kosakata baku. Peserta didik dapat memahami proses menghasilkan listrik. Peserta didik dapat melakukan percobaan menghasilkan listrik sederhana. Peserta didik dapat menyebutkan energi alternatif pada listrik. Peserta didik dapat menjelaskan pentingnya menghemat listrik. Apakah kamu siap untuk belajar hari ini? Yuk kita belajar bersama-sama. Yang pertama yaitu kita akan belajar tentang teks eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi merupakan sebuah teks yang berisi penjelasan atas sebuah kejadian atau fenomena yang berkaitan dengan alam, sosial, ilmiah, dan budaya. Teks eksplanasi terdiri atas pernyataan umum, deretan penjelas, dan kesimpulan. Nah, seperti yang sudah disebutkan mengenai struktur teks eksplanasi. Yuk kita bahas lebih dalam lagi mengenai struktur teks eksplanasi. Yang pertama yaitu ada pernyataan umum berisi tentang penjelasan umum tentang fenomena yang akan dibahas. Lalu ada deretan penjelas, menjelaskan dengan rinci penyebab dan akibat dari sebuah bencana alam yang terjadi. Selanjutnya yaitu ada simpulan atau pendapat pribadi penulis mengenai intisari atau kesimpulan dari pernyataan umum dan deretan penjelas. Nah, biasanya terdapat topik permasalahan pada bagian pernyataan umum sehingga permasalahan tersebut akan dijelaskan dengan rinci di deretan penjelas. Nah, deretan penjelas ini tidak harus satu paragraf saja, tapi bisa saja 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, sahabat kelas pintar, yuk sekarang kita baca teks eksplanasi berikut ini. Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Tidak dapat dimungkiri bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Dengan ditemukannya televisi, komputer, dan telepon genggam, arus informasi kemudian menyebar dengan begitu cepat ke berbagai negara di berbagai belahan dunia. Kebutuhan akan listrik kemudian menjadi suatu hal yang harus dipenuhi bagi semua negara di era globalisasi saat ini. Listrik dihasilkan di pusat pembangkit menggunakan beragam sumber energi. Pada pembangkit listrik tenaga air, air dari waduk atau sungai masuk melalui pintu yang diatur oleh katup pengaman. Air kemudian masuk ke tangki pengaman tekanan. Air di dalam pipa pesat mengalirkan dan mengarahkan air ke turbin melalui katup pengatur tekanan untuk mendapatkan tekanan energi yang besar. Energi potensial air kemudian menggerakkan turbin. Energi gerak tersebut kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Energi listrik dari generator kemudian diatur kapasitas tegangannya dan dialirkan oleh transformer. Energi listrik kemudian dibagikan ke konsumen oleh saluran transmisi. Komponen utama pada semua pembangkit energi listrik adalah turbin dan generator. Turbin tersebut harus bergerak untuk menghasilkan energi gerak yang kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator.
Energi penggerak turbin selain dari aliran air juga bisa didapatkan dari angin, panas bumi, dan sumber energi lainnya. Adakah sumber energi di daerahmu yang bisa digunakan sebagai pembangkit energi listrik? Nah, itu adalah contoh teks eksplanasi. Dapatkah kamu mengidentifikasi paragraf yang termasuk pernyataan umum, deretan penjelas, dan kesimpulan? Mari kita bahas bersama-sama. Ini adalah paragraf pertama, yaitu pernyataan umum. Nah, sahabat kelas pintar, di setiap paragraf pada teks eksplanasi memiliki informasi penting. Nah, informasi penting pada paragraf pertama ini adalah di era globalisasi ini listrik memiliki peran yang penting, bahkan menjadi suatu yang harus dipenuhi. Nah, coba sekarang kita lihat paragraf kedua. Nah, paragraf kedua ini merupakan deretan penjelas yang menjelaskan bagaimana listrik dihasilkan. Informasi penting pada paragraf kedua ini adalah terdapat 10 tahap untuk arus listrik dapat dinikmati hingga ke rumah warga. Kemudian, paragraf ketiga. Nah, paragraf ketiga ini merupakan simpulan. Informasi pentingnya yaitu turbin dan generator merupakan komponen utama pada semua pembangkit listrik. Nah, itulah contoh teks eksplanasi beserta strukturnya. Nah, sekarang giliran kalian untuk membaca teks eksplanasi berikutnya ya. Kalian harus menentukan mana paragraf yang merupakan pernyataan umum, deretan penjelas, dan juga simpulan. Yuk kita baca bersama-sama. Nah, sahabat kelas pintar, kalian telah membaca teks eksplanasi bersama-sama. Sekarang yuk kita berlatih. Nah, yang pertama itu paragraf 1, pernyataan umum. Apa informasi penting pada paragraf 1? Dapatkah kalian menuliskannya? Ya, ini adalah informasi penting pada paragraf 1. Energi listrik memiliki banyak manfaat bagi manusia, namun energi listrik juga memberikan dampak negatif. Jika kalian perhatikan, di sini ada permasalahannya ya sahabat kelas pintar, yaitu energi listrik juga memberikan dampak negatif, walaupun energi listrik memiliki banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, ada deretan penjelas di paragraf kedua. Ini adalah informasi penting pada paragraf kedua. Dampak negatif dari penggunaan listrik yang tidak bijak antara lain meningkatnya suhu bumi,
berkurangnya lahan hijau, cuaca tidak teratur, dan lain-lain. Coba sekarang giliran kamu, sahabat kelas pintar. Apa informasi penting pada paragraf ketiga? Ya, informasi penting pada paragraf ketiga yaitu hal yang dapat kita lakukan untuk menghemat penggunaan listrik. Nah, di sana dijelaskan bagaimana cara yang dapat kita lakukan untuk menghemat listrik. Lalu di paragraf 4 ada simpulan atau pendapat dari penulis. Nah, inilah informasi penting dari teks yang telah kalian baca. Nah, coba sahabat kelas pintar, kalian baca kembali paragraf pertama pada teks yang sudah kalian baca. Mari kita baca bersama-sama. Hampir semua kegiatan manusia di era globalisasi ini butuhkan energi listrik. Mulai dari kegiatan rumah tangga, perkantoran, pertokoan, pabrik atau industri, bahkan aktivitas pribadi pun memerlukan tenaga listrik. Tanpa listrik, kita nggak bisa bayangin gimana jadinya hidup ini. Namun, di balik manfaatnya, energi listrik ternyata juga memiliki dampak negatif bagi kehidupan di bumi jika kita menggunakannya secara berlebihan. Nah, sahabat kelas pintar, apakah di sini ada yang mengganjal saat kalian membaca? Atau ada kalimat yang rasanya tidak enak untuk dibaca? Ya, coba kalian perhatikan kata yang bercetak miring. Kata yang bercetak miring pada paragraf tersebut merupakan contoh kalimat tidak efektif, sehingga saat kalian membaca, kalian akan sulit untuk memahami makna dari kalimat tersebut. Nah, ini adalah contoh kalimat tidak efektif pada teks di atas. Tanpa listrik, kita nggak bisa bayangin gimana jadinya hidup ini. Nah, kalimat tidak efektif ini harus kita hindari saat kita menulis teks eksplanasi. Namun, bukan cuma dalam teks eksplanasi ya, saat kalian berbicara atau saat kalian bertemu dengan teman-teman kalian untuk mengobrol ataupun kalian ingin menulis cerita, kalian juga harus menggunakan kalimat yang efektif sehingga orang yang membaca, orang yang mendengar akan mudah memahami apa yang dimaksud dari perkataanmu. Lalu, bagaimana contoh kalimat efektifnya? Atau bagaimana perbaikan dari kalimat tidak efektif pada di sebelah kiri? Yaitu seperti berikut ini. Tanpa listrik, kita tidak dapat bayangkan bagaimana jadinya hidup ini. Nah, jika kalian baca kembali, lebih enak mana saat dibaca? Kalimat tidak efektif atau kalimat efektif? Ya, kalimat efektif lebih mudah dipahami saat kalian membaca teks atau saat kalian mendengarkan. Oleh karena itu penting untuk mengetahui mana kalimat efektif, mana kalimat tidak efektif. Lalu, apa yang dimaksud dengan kalimat efektif? Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku, seperti unsur-unsur penting yang harus dimiliki setiap kalimat. Contohnya ada subjek dan juga predikat. Memperhatikan ejaan yang disempurnakan, serta cara memilih kata atau diksi yang tepat dalam kalimat. Kalimat yang memenuhi kaidah-kaidah tersebut jelas akan mudah dipahami oleh pembaca atau pendengar. Nah, sahabat kelas pintar, jika kalian menemukan kata yang tidak baku dalam sebuah kalimat, maka sudah dipastikan kalimat tersebut menjadi kalimat yang tidak efektif. Karena kalimat tersebut tidak sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Nah, sekarang yuk berlatih. Ini adalah paragraf kedua dari teks yang telah kita baca. Yuk kita baca bersama-sama.
Dampak dari pemborosan energi sebenarnya sudah kita rasakan dengan meningkatnya suhu bumi, atau yang biasa disebut dengan pemanasan global. Meningkatnya suhu bumi antara lain gara-gara gas buangan dari produk elektronik seperti AC dan kulkas, serta gas hasil pembakaran dari kendaraan bermotor. Kondisi tersebut diperparah dengan semakin berkurangnya lahan hijau yang berfungsi sebagai pencuci udara kotor tersebut. Pemanasan global bikin cuaca tidak teratur, musim panas yang panjang banget, hingga berakhir kekeringan di mana-mana. Kemudian mencairnya pegunungan es di belahan bumi utara dan selatan yang akan tenggelamkan sebagian besar daratan. Kalau hal ini terus terjadi, maka manusia bakal terancam habitatnya gara-gara pemanasan global. Nah, dari paragraf ini, dapatkah kalian menunjukkan mana yang termasuk kalimat efektif dan mana kalimat tidak efektif? Yuk kita bahas bersama-sama. Yang pertama, kalimat tidak efektif terdapat pada kata meningkatnya suhu bumi antara lain gara-gara gas buangan dari produk elektronik seperti AC dan kulkas. Nah, di situ terdapat kata yang bercetak miring. Artinya, kalimat tersebut tidak efektif. Lalu bagaimana perbaikannya? Perbaikannya sebagai berikut. Meningkatnya suhu bumi antara lain karena gas buangan dari produk elektronik seperti AC dan kulkas. Jadi, kata gara-gara ini diganti dengan karena, sehingga kalimat tersebut menjadi kalimat efektif. Kemudian, ada kalimat pemanasan global bikin cuaca tidak teratur, musim panas yang panjang banget, hingga berakibat kekeringan di mana-mana. Dapatkah kalian menuliskan kalimat efektifnya? Ya, kalimat efektif dari kalimat tidak efektif di samping adalah sebagai berikut. Pemanasan global membuat cuaca tidak teratur, musim panas yang berkepanjangan hingga berakibat kekeringan di mana-mana. Nah, lebih enak mana untuk dipahami dan dibaca? Ya, sudah pasti kalimat efektif akan lebih mudah dipahami dan lebih enak untuk dibaca juga didengar. Selanjutnya, ada kata kemudian mencairnya pegunungan es di belahan bumi utara dan selatan yang akan tenggelamkan sebagian besar daratan. Bentuk kalimat efektifnya seperti apa ya? Ya, kalimat efektifnya yaitu kemudian mencairnya pegunungan es di belahan bumi utara dan selatan yang akan menenggelamkan sebagian besar daratan. Kata tenggelamkan diubah menjadi menenggelamkan, sehingga kalimat berubah menjadi kalimat efektif. Ada lagi nih, kalau hal ini terus terjadi, maka manusia bakal terancam habitatnya gara-gara pemanasan global. Kira-kira bentuk kalimat efektifnya seperti apa? Nah, kalimat efektifnya yang tepat yaitu, jika hal ini terus terjadi, maka manusia akan terancam habitatnya akibat dari pemanasan global. Nah, ini merupakan kalimat efektif dan juga kalimat tidak efektif dari paragraf kedua. Yuk kita lihat paragraf yang lainnya. Ini adalah paragraf ketiga. Buat menghindari pemanasan global, maka salah satu cara yang bisa dilakukan yaitu dengan melakukan sikap hidup hemat listrik. Contoh gampangnya yang bisa kita lakukan adalah pilih peralatan hemat energi, kayak mengganti lampu pijar dengan lampu hemat energi. Coba kalian tentukan mana kalimat yang tidak efektif.
Ya, kalimat tidak efektifnya yaitu buat menghindari pemanasan global. Kalimat efektifnya menjadi untuk menghindari pemanasan global. Kata buat diganti dengan untuk, sehingga akan mengubah kalimat tidak efektif menjadi efektif. Selanjutnya yaitu, contoh gampangnya yang bisa kita lakukan adalah pilih peralatan hemat energi. Coba bentuk kalimat efektifnya seperti apa? Ya, bentuk kalimat efektifnya seperti ini. Contoh mudah yang bisa kita lakukan adalah pilih peralatan hemat energi. Nah, inilah kalimat tidak efektif dan kalimat efektif dari paragraf ketiga. Kalian dapat mencobanya kembali untuk paragraf keempat ya. Lalu, mengapa kita penting untuk menghemat listrik? Ya, karena sebagian besar listrik di Indonesia masih menggunakan sumber energi batu bara. Batu bara merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui atau sumber daya alam yang dapat habis. Jika listrik tidak digunakan dengan bijak, maka sumber daya alam akan habis. Oleh karena itu, kita membutuhkan energi alternatif. Energi alternatif adalah istilah yang merujuk kepada semua sumber energi yang dapat digunakan yang bertujuan untuk menggantikan bahan bakar konvensional tanpa akibat yang tidak diharapkan dari hal tersebut. Contohnya, kita menggunakan batu bara sebagai sumber energi listrik. Namun, karena sumber daya alam tersebut adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui atau akan habis jika digunakan terus-menerus, maka kita membutuhkan sumber energi alternatif. Nah, sumber energi alternatif ini diharapkan memiliki dampak yang lebih kecil terhadap lingkungan. Seperti yang sudah dijelaskan, contohnya batu bara. Batu bara menghasilkan asap sehingga tidak ramah lingkungan. Oleh karena itu, kita membutuhkan sumber energi alternatif yang dapat mengurangi pencemaran tersebut. Energi alternatif yang dapat kita gunakan adalah sumber energi yang berasal dari alam, tetapi dapat diperbarui, seperti panas matahari, angin, air, dan lain-lain. Nah, kita lihat yuk, apa itu energi alternatif. Seperti yang telah kamu ketahui bahwa minyak bumi, batu bara, sinar matahari merupakan sumber energi. Semuanya itu kita pakai untuk kenyamanan dan kesejahteraan hidup kita. Beberapa jenis sumber daya tadi ada yang tidak akan habis, seperti matahari, air, angin, dan panas bumi. Dan juga akan ada sumber daya yang akan habis, misalnya minyak bumi, batu bara, gas alam, dan bahan-bahan tambang. Masih ingat kan gimana caranya mendapatkan minyak bumi? Oleh karena itu, kita membutuhkan sumber energi yang lain, atau biasa disebut dengan sumber energi alternatif. Beberapa sumber energi alternatif itu bisa diperoleh dari matahari, air, angin, dan panas bumi, termasuk ke dalam energi yang dapat diperbarui atau yang tidak akan habis. Minyak bumi, gas alam, dan batu bara termasuk ke dalam energi yang tidak dapat diperbarui atau akan habis. Yuk kita lihat gimana sumber energi alternatif tadi dapat membantu dalam keseharian kita. Matahari. Matahari merupakan sumber energi terbesar bagi bumi. Energi yang diberikan berupa panas dan cahaya. Cahaya dan panas bisa bermanfaat secara langsung untuk mengeringkan pakaian, menguapkan air laut untuk diambil garamnya, memberikan penerangan, dan juga untuk perkembangan makhluk hidup. Cahaya matahari diubah menjadi energi listrik oleh alat yang disebut
sel surya atau solar cell atau juga fotovoltaik. Energi panas matahari diubah menjadi listrik dengan alat yang disebut panel surya. Panas yang dihasilkan oleh matahari dapat digunakan sebagai pemanas air di rumah. Sayangnya tingkat efisiensi sel surya dan panel surya tidak sebanding dengan harganya yang mahal. Masih diperlukan pengembangan lebih lanjut. Angin. Tenaga angin sudah dimanfaatkan orang sejak dahulu. Kapal layar bisa berkeliling dunia hanya menggunakan energi angin. Saat ini tenaga angin dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik. Sama kan dengan cahaya matahari? Alat yang digunakan disebut dengan aerogenerator. Air yang sehari-hari kita gunakan untuk minum, mandi, masak juga bisa digunakan sebagai sumber energi alternatif. Air juga bisa dijadikan sumber energi listrik, dibantu dengan turbin dan generator. Panas bumi. Panas bumi terbentuk dari lapisan batu yang sangat panas. Hal ini menunjukkan bahwa bumi merupakan sumber energi yang sangat panas. Di beberapa tempat, sumber energi panas ini cukup dekat ke permukaan, sehingga bisa dimanfaatkan. Proses kerjanya adalah airnya dimasukkan ke dalam tanah hingga menyentuh lapisan batuan yang panas. Air yang mendidih tadi akan menghasilkan uap yang akan digunakan untuk menggerakkan turbin. Turbin kemudian memutar generator sehingga menghasilkan listrik. Uap air panas ini disebut geyser. Sumber energi alternatif lainnya. Biodiesel adalah bahan bakar pengganti solar. Berbeda dari solar yang diperoleh dari minyak bumi, biodiesel diperoleh dari tumbuh-tumbuhan. Di antaranya adalah kelapa, kedelai, sawit, jarak, dan bunga matahari. Biogas adalah bahan bakar pengganti gas untuk keperluan rumah tangga. Biogas berperan sebagai pengganti minyak tanah yang didapat dari minyak bumi. Biogas berasal dari kotoran hewan serta limbah pertanian. Nah, gimana peran kita di luar rumah dalam menghemat energi? Kita bisa gunakan kendaraan umum seperti bus, kereta, atau naik mobil bersama-sama seperti mobil jemputan untuk bepergian. Selain menghemat bahan bakar, juga mengurangi polusi udara. Apabila jarak yang ingin kita tempuh dekat, sebaiknya berjalan kaki atau menggunakan sepeda. Selain mengurangi penggunaan bahan bakar, mengurangi polusi udara, tapi juga menyehatkan. Matikan lampu di ruangan kelas atau kamar yang mendapatkan cukup cahaya matahari. Nah, sahabat kelas pintar, video tersebut menggambarkan bagaimana energi alternatif dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang, yuk kita lihat gambar berikut ini. Coba kalian perhatikan gambar yang ada di layar kalian. Di sana terdapat sinar matahari atau matahari yang sedang terang-terangnya. Namun, di rumah tersebut masih menggunakan lampu. Nah, jika kalian lihat pada gambar keempat, di sana radio, kipas angin, dan TV menyala. Padahal di sana tidak ada orang sama sekali. Nah, coba kalian perhatikan gambarnya lagi satu persatu. Setelah kalian memperhatikan gambar-gambar tersebut, apakah anggota keluarga pada rumah tersebut memiliki sikap menghemat listrik? Jawabannya tidak, karena mereka masih saja menyalakan lampu padahal terdapat sinar matahari yang cukup. Kemudian mereka juga menggunakan alat elektronik tanpa adanya orang. Hal tersebut merupakan contoh dari pemborosan listrik. Lalu, hal apa saja sih yang dapat kita lakukan untuk menghemat listrik? Yaitu yang pertama, matikan lampu saat sinar matahari mencukupi penerangan. Yang kedua, gunakan alat
elektronik sesuai dengan kebutuhan. Nah, jika kalian sebelum keluar rumah, coba kalian pastikan kembali apakah masih ada alat elektronik yang masih menyala tapi tidak digunakan. Jika iya, maka sebaiknya kalian mematikan alat elektronik tersebut untuk menghindari pemborosan listrik. Nah, ini seperti yang sudah dikatakan, kita harus mengecek sebelum pergi. Kemudian, kita harus menggunakan air secukupnya. Kok menggunakan air secukupnya termasuk menghemat listrik, bukannya menghemat air? Ya, karena zaman sekarang air dapat dialiri ke rumah-rumah kita karena adanya listrik. Air tersebut dapat ditampung di rumah-rumah kita. Lalu bagaimana jika air tersebut tidak digunakan sesuai dengan fungsinya? Maka sama saja kalian sedang melakukan pemborosan listrik. Oleh karena itu, saat air tidak digunakan, kita harus mematikannya, mematikan keran contohnya. Contoh lainnya nih, kalau misalkan kalian sedang sikat gigi, nah sebaiknya kalian menutup keran yang ada di rumah kalian, lalu kalian dapat membukanya kembali saat kalian ingin berkumur-kumur. Nah, sahabat kelas pintar, kita telah mempelajari tentang energi alternatif. Apakah energi alternatif itu hanya ada di ruangan yang besar atau di lahan-lahan yang besar? Apakah sebagai siswa kita juga dapat menggunakan energi alternatif untuk menghasilkan listrik? Ya, kalian juga dapat menggunakan bahan-bahan alami sebagai sumber energi alternatif untuk menghasilkan listrik. Contohnya seperti video berikut ini. Melakukan percobaan energi alternatif. Hai, sekarang kita akan melakukan percobaan membuat energi alternatif. Kita akan melakukan percobaan ini menggunakan buah jeruk nipis, apel, dan kentang. Sebelum memulai percobaan, alat dan bahan yang harus kita siapkan adalah kentang, jeruk nipis, apel, kabel penjepit buaya, lampu LED berukuran kecil, koin logam berwarna kuning, paku, cutter. Mari kita mulai. Kita potong jeruk nipis, apel, dan kentang menjadi 2 bagian. Kita manfaatkan paku sebagai kutub negatif dan koin logam sebagai kutub positifnya. Kita tancapkan paku dan logam pada jeruk nipis, apel, dan kentang. Nah, sekarang kita hubungkan logam dan paku pada buah menggunakan kabel penjepit buaya seperti ini. Terakhir, kita hubungkan kabel penjepit buaya pada rangkaian baterai buah dengan lampu LED berukuran kecil. Lihat, lampu LED dapat menyala. Lampu LED dapat menyala karena adanya arus listrik yang mengalir dari rangkaian listrik bahan-bahan tersebut, teman. Energi listrik yang dihasilkan merupakan energi listrik berdaya rendah. Nah, sekarang giliranmu melakukan percobaan ini, teman. Dah. Wah, keren banget ya sahabat kelas pintar. Kalian dapat melakukan percobaan tersebut di rumah ataupun di sekolah. Eits, tapi saat kalian melakukannya, kalian harus ditemani oleh guru atau orang tua kalian ya, karena kalian harus menggunakan benda tajam untuk memotong apel, jeruk, dan juga kentangnya. Nah, sahabat kelas pintar, yuk sekarang
kita menjawab pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan apa yang telah kita pelajari. Nomor 1, penjelasan rinci untuk mendeskripsikan pernyataan umum pada teks eksplanasi disebut dengan A. Topik permasalahan, B. Deretan penjelas, C. Simpulan, atau D. Pendapat penulis. Ya, jawaban yang tepat yaitu deretan penjelas. Deretan penjelas merupakan deretan atau paragraf yang menjelaskan dengan rinci untuk mendeskripsikan pernyataan umum pada teks eksplanasi. Nomor 2, bagian teks eksplanasi yang berisi penjelasan umum tentang fenomena yang akan dibahas adalah A. Pernyataan umum, B. Deretan penjelas, C. Simpulan, atau D. Pendapat penulis. Ya, jawaban yang tepat yaitu pernyataan umum. Selanjutnya, intisari dari teks eksplanasi disebut juga dengan A. Pernyataan umum, B. Topik permasalahan, C. Deretan penjelas, atau D. Simpulan. Jawaban yang tepat yaitu simpulan. Nah, kalian dapat melihatnya kembali nanti ya, sahabat kelas pintar, jika kalian lupa struktur teks eksplanasinya. Nomor 4. Deretan penjelas dapat dituliskan dalam A. Hanya satu paragraf, B. Paling banyak satu paragraf, C. Lebih dari satu paragraf, atau D. Tidak lebih dari satu paragraf. Ya, jawaban yang tepat yaitu lebih dari satu paragraf. Untuk deretan penjelas, kalian dapat menuliskan 2, 3, 4 paragraf sehingga kalian dapat menjelaskan dengan rinci permasalahan dari pernyataan umum yang telah dituliskan. Jawaban yang tepat yaitu C, lebih dari satu paragraf. Nomor 5, dalam menulis kalimat yang efektif, kita harus memperhatikan A. Ejaan yang disempurnakan, B. Kapan kalimat ditulis, C. Ditunjukkan untuk siapa kalimat tersebut, atau D. Waktu pembuatan kalimat. Jawaban yang tepat yaitu A. Ejaan yang disempurnakan atau yang disebut dengan EYD. Kapan kalimat ditulis, ditujukan untuk siapa kalimat tersebut, dan waktu pembuatan kalimat bukanlah merupakan indikator dari seberapa efektif sebuah kalimat. Namun, jika kalimat sesuai dengan ejaan yang disempurnakan atau EYD, maka kalimat tersebut merupakan kalimat yang efektif. Nomor 6. Nina tinggal di daerah pesisir pantai. Sumber energi alternatif untuk menghasilkan listrik berdasarkan tempat tinggal Nina adalah A. Air, B. Angin, C. Uap panas, atau D. Sinar matahari. Jawaban yang tepat yaitu angin. Kenapa jawaban angin tepat? Ya, karena pesisir pantai memiliki angin yang cukup kuat. Kenapa tidak sinar matahari? Ya, karena sulit ya untuk meletakkan panel surya di laut atau di pantai. Oleh karena itu, jawaban yang tepat yaitu angin. Nomor 7. Salah satu contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui untuk menghasilkan listrik adalah A. Sinar matahari, B. Angin, C. Batu bara, atau D. Air.
Jawaban yang tepat yaitu batu bara. Batu bara merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui merupakan sumber daya alam yang akan habis. Sedangkan sinar matahari, angin, dan air merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui. Oleh karena itu, sinar matahari, angin, dan juga air merupakan salah satu contoh sumber daya alam yang digunakan untuk energi alternatif listrik. Nomor 8. Hal yang dapat kita lakukan untuk menghemat listrik antara lain adalah A. Menyalakan lampu ketika sinar matahari mencukupi. B. Menyalakan televisi sebagai peneman tidur. C. Menggunakan kipas angin disertai dengan pendingin ruangan. Atau D. Menggunakan energi alternatif panel surya di rumah. Jawaban yang tepat yaitu menggunakan energi alternatif panel surya di rumah. Nah, biasanya panel surya diletakkan di atas genting. Hal tersebut digunakan agar matahari dapat dengan mudah memantul di panel surya. Ayo, di sini siapa yang kalau misalkan tidur ditemani dengan suara televisi? Mulai sekarang, jangan lagi ya, karena hal tersebut merupakan pemborosan listrik. Nomor 9. Henny tinggal di dekat daerah bendungan air. Energi alternatif yang dapat digunakan untuk menghasilkan listrik dari daerah tempat tinggal Henny adalah A. Angin, B. Air, C. Sinar matahari, atau D. Uap panas. Jawaban yang tepat yaitu air. Kenapa air? Karena bendungan air memiliki volume air yang cukup tinggi, sehingga dapat dijadikan sumber energi alternatif penghasil listrik. Nomor 10. Salah satu pentingnya menjaga keberadaan listrik adalah agar A. Listrik tidak digunakan oleh negara lain, B. Terpakai semua sumber daya alam yang tidak diperbaharui, atau C. Sumber daya alam tidak mudah habis, atau D. Energi alternatif tidak mudah habis. Jadi, salah satu pentingnya kita menghemat listrik itu untuk apa? Jawaban yang tepat yaitu C, sumber daya alam tidak mudah habis. Nah, ini betul banget ya sahabat kelas pintar bahwa pentingnya kita menjaga penghematan listrik ini karena kita ingin sumber daya alam kita tidak mudah habis. Jika sumber daya alam habis, lalu bagaimana kita dapat melangsungkan kehidupan? Oleh karena itu, yuk sama-sama kita menghemat listrik bersama-sama. Nah, sahabat kelas pintar, ini merupakan sesi akhir dari pembelajaran kita kali ini. Mari kita rangkum bersama-sama. Yang pertama yaitu teks eksplanasi terdiri dari pernyataan umum, deretan penjelas, dan simpulan. Kalimat dikatakan efektif jika mengikuti beberapa ketentuan, salah satunya yaitu menggunakan ejaan yang disempurnakan atau EYD. Energi alternatif adalah energi yang dapat digunakan yang bertujuan untuk menggantikan bahan bakar konvensional. Contohnya tadi, yaitu batu bara. Energi alternatif dapat berupa air, sinar matahari, angin, uap panas, dan lain sebagainya. Manusia penting untuk menghemat listrik agar tidak terjadi kerusakan alam dan sumber daya alam akan tetap terjaga. Nah, gimana sahabat kelas pintar? Semoga kalian dapat memahami pembelajaran kali ini. Jika kalian ingin melihat kembali pembelajaran ini lebih lanjut, kalian dapat membuka dashboard kelas pintar, lalu pilih kelas 6, mata pelajaran tematik 4. Jika kalian memiliki pertanyaan, kalian dapat bertanya pada fitur tanya sesuai dengan jam yang telah ditentukan. Terima kasih atas sesi kali ini dan sampai jumpa.